Assalamualaikum. Abi, gimana Abi kabarnya? Alhamdulillah, rabbil alamin. Kemarin beli madu algisna ya? Ya, 2 hari yang lalu ya. Ya. Sudah minum 4 kali. 4 kali. Ya. 4 kali. Kemarin keluhannya apa aja Abi? Keluhannya yang pertama ini lambung, sering asam lambung. Sekarang alhamdulillah. Udah Alhamdulillah. bagus. Mantap. Alhamdulillah. 4 kali minum saja. Minum Udah 4 ada kali. khasiatnya ya? Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak Abi ya. Ya, Mudah-mudahan baik. sehat selalu, berkah. Amin. Sip. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar nih jamaah sekalian? Alhamdulillah. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang terasa ataupun yang tidak terasa, dan kebanyakan sebetulnya yang tidak terasa. Baru terasa kalau kenikmatan itu sudah hilang dari kita, dicabut ya. Makanya jangan tiru kisah seorang ibu-ibu yang setiap saat, setiap waktu kerjaannya murung dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang ketemu dengan ibu ini pasti sedih ya. Pasti apa? Sedih. Ternyata begitu ditanya, ibu ini punya 2 orang anak. Yang satu anaknya tukang jagung bakar, yang satu anaknya tukang es krim ya. Jadi kalau ibu ini didatangi lagi terik-terik panas tuh seperti hari kemarin, sedih juga. Ibu kenapa? Kasihan anak saya yang jualan jagung bakar nggak laku itu ya. Nanti musim panas ya, yang jualan apa? Jagung bakar kan nggak laku itu kalau panas ya, orang jarang-jarang beli. Tapi ketika musim dingin juga dia masih apa? Sedih juga. Begitu ditanya kenapa? Kasihan anak saya yang jualan es krim apa? Nggak laku. Kalau seperti ini terus, kapan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya ibu ini, oh alhamdulillah anak saya yang jualan es krim masih laku, berarti dia bisa bantu saudaranya. Oh alhamdulillah yang jualan jagung bakar sudah laku dan bisa bantu saudaranya. Ya, ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan putus-putus kapanpun, dimanapun kita, untuk senantiasa memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita nanti diberikan keistiqomahan sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya banyak. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jumlahnya adalah 124.000 sahabat. Berapa jumlahnya? 124.000 sahabat. Berarti kalau umur kita 60 tahun, setiap hari satu aja itu nggak selesai itu. Ya, nggak selesai. Setiap hari satu sahabat nggak selesai ya. Tapi berapapun yang kita kenal, yang kita hafal, mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang positif, yang baiknya, dan insya Allah para sahabat tuh pasti mencontohkan yang baik. Kita tiru ya. Kita apa? Kita tiru. Pada pagi hari ini ada seorang sahabat namanya Abu Darda
Ya, siapa namanya? Abu Darda. Ini disebutnya dalam bahasa Arab kunyah, bukan nama asli. Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Lahab. Itu bukan nama aslinya. Ya, orang Arab punya kebiasaan kalau mereka dipanggil pakai nama itu nggak sopan. Misalkan namanya Muhammad, Pak Muhammad, itu bagi orang Arab apa? Nggak sopan. Biasanya mereka awalnya pakai apa? Abu. Biasanya yang paling sering anak paling besar itu yang disebut. Anak pertama namanya Hamzah, berarti panggilannya siapa? Abu Hamzah. Nah, itu kebanyakan. Nama aslinya adalah Uwaimir ibnu Malik. Jadi Abu Darda ini nama aslinya siapa? Uwaimir ibnu Malik. Dan termasuk di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islamnya agak belakangan. Ya. Jadi Rasulullah sudah hijrah, bahkan sebelum hijrah itu orang penduduk Madinah sebagian besar sudah masuk Islam. Tapi ini Abu Darda, ya, makanya ini harus hati-hati karena sibuk bisnis. Karena sibuk apa? Bisnis. Jadi pengusaha besar di kota Madinah. Ya, tiap hari pagi berangkat apa? Bisnis. Pulang malam juga kadang-kadang di rumah yang dipikirin apa? Bisnis. Makanya dia tidak tersentuh hatinya untuk apa? Masuk Islam. Padahal orang-orang yang di sekitarnya tidak ada satupun orang penduduk kota Madinah yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat akhlak yang baik yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tertarik untuk memasuki agama Islam. Ya. Tapi karena sibuk, enggak. Nah, ada momentum setelah perang Badar. Setelah perang Badar itu orang muslim pulang berbondong-bondong, ya. Dan perang Badar kaum muslimin menang apa kalah? Menang. Banyak yang bawa ghanimah. Itu karena dia orang kaya, yang ditanyakan bukan tentengan. Kalau kita biasanya dulu di kampung habis ngaji itu bawa berkat tuh. Biasanya kan ditanya habis dari mana? Ini habis pengajian nih, ketahuan, ya. Ini karena dia orang kaya nggak tertarik. Tapi justru yang ditanyakan adalah teman karibnya, yaitu Abdullah bin Rawaha. Ya, jadi punya seorang sahabat dekat yang kalau masuk ke rumah itu udah kayak rumah sendiri. Namanya siapa? Abdullah bin Rawaha. Dan tahu kalau Abdullah bin Rawaha ini juga ikut bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perang Badar. Jadi Abdullah bin Rawaha teman dekatnya sudah masuk Islam, bahkan ikut perang Badar, tapi dia masih dalam keadaan apa? Belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia nanya nggak ada yang tahu. Ketemu dengan anak kecil yang dia kenal. Itu bagaimana kabar Abdullah bin Rawaha? Apa kata anak kecil ini? Alhamdulillah, dia dalam keadaan baik-baik saja, bahkan pulang dengan membawa apa? Ghanimah. Sudah nggak ketemu, dia berangkat kemana? Ke pasar, ke tempat bisnisnya, ya. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita punya teman, punya saudara harus membawanya kepada yang lebih baik. Jangan sampai yang sudah baik malah tambah apa? Buruk. Nah, itu kita berarti kena dosanya, ya. Tapi kalau bisa kita punya teman, punya saudara, punya tetangga yang belum baik itu kita ajak supaya menjadi apa? Menjadi baik. Ini Abdullah bin Rawaha pas ketika Abu Darda Uwaimir ibn Malik ini berangkat ke pasar, datang ke rumahnya, ya. Dan di rumahnya ada istrinya. Istrinya juga di sini nggak disebutkan namanya, tapi dikenal dengan sebutan Ummu Darda. Ya, datang ke rumahnya, dan rumahnya Abu Darda ini termasuk contoh baik sebetulnya. Karena orang Arab dulu, walaupun mereka jahiliyah, itu rumahnya senantiasa terbuka. Dan kalau ada tamu, mereka sambut dengan apa? Penyambutan yang paling baik. Ya, ini kita orang Muslim
termasuk rumah kita rumah baik dan penuh berkah kalau selalu terbuka pintunya. Maksudnya apa? Sering banyak tamu yang masuk ke rumah kita. Orang kalau sering masuk ke rumah kita, tandanya berarti kita tuan rumah yang apa? Baik. Tapi kalau rumah kita sudah belinya mahal, ya kan? Ditempati juga jarang karena kita berangkat pagi pulang malam. Udah gitu jarang ada masuk tamu. Nah, itu keberkahannya kemungkinan kurang. Ya. Jadi Bapak kalau banyak tamu ke rumah itu harus bersyukur karena semakin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya mungkin kulkas kita kosong lagi. Tapi yakin di balik itu keberkahan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Abu Rawaha datang ke rumah Abu Darda. Abu Dardanya sedang nggak ada di pasar. Pas begitu di depan pintu rumah, ya, dia ketuk pintu rumahnya, langsung keluar siapa? Ummu Darda. Ya. Kemudian ditanya, apakah sedang ada Abu Darda di rumah? Ya, kata Ummu Darda apa? Asif, sayang. Abu Darda sudah berangkat kemana? Ke pasar. Ata'zanin, tapi boleh nggak saya masuk? Ya. Karena ini sudah kerabat apa? Dekat. Ya, kalau kita ini jangan ditiru. Tetangga misalkan orangnya nggak ada, main masuk aja, nggak boleh. Lebih selamat, lebih baik jangan. Ya, kecuali ada hajat. Tapi ini ternyata Abdullah bin Rawaha ini punya misi dakwah. Ya, jadi Abu Darda ini orang musyrik, orang kafir yang di kamarnya itu ada patung besar. Setiap hari sebelum dia berangkat ke pasar, patungnya itu dipolisi dengan minyak wangi. Ya, jadi ada ritualnya itu. Kebanyakan orang-orang yang di rumahnya punya patung atau menyembah selain Allah, itu dia pasti itu. Karena sudah menjadi naluri manusia, dia ingin apa? Menyembah. Itu nggak ada. Kalau ada orang dia nggak mau menyembah, itu kemungkinan besar keluar dari fitrahnya. Makanya orang kalau nyembahnya nggak benar, pasti ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Darda setiap pagi dia beli parfum yang paling mahal, dipoles-poles. Ya. Bahkan yang lebih lucu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking jahiliyahnya dan orang kadang-kadang kalau sudah yakin dengan sesuatu kadang-kadang logikanya nggak maju, nggak jalan. Ya. Jadi patung ini bukan hanya dikasih parfum tapi dikasih baju. Ya. Dan dia jauh-jauh beli bajunya dari mana? Dari Yaman. Karena pada saat itu Yaman itu sudah termasuk kota besar. Makanya orang Arab, orang Mekah, mereka kalau jualan kemana? Rutenya ke Yaman dengan ke Syam. Ya, itu mereka rutenya. Ini sudah jadi kota besar. Jadi ini Abu Darda setiap kali dia bisnis ke Yaman atau ada orang datang dari Yaman, dia mesen baju khusus untuk siapa? Untuk patung. Ya. Jadi kalau kita biasanya beli untuk anak, ya, untuk siapa? Istri, saudara. Kalau ini beli baju buat siapa? Buat patung. Bahkan disediakan kamar khusus. Ya, ini yang agak ngeri-ngeri. Saya melihat sekarang di Indonesia, khususnya di kota-kota sudah mulai orang senang memelihara binatang secara berlebihan. Ya. Bahkan yang jelas-jelas itu punya konsekuensi hukum, seperti umpamanya anjing. Ya, kemarin viral itu ada orang bawa anjing kemana? Masjid. Ya, ini orang Muslim sudah banyak. Bahkan lebih dari itu, bukan anjingnya untuk hirosah, ya, menjaga depan rumahnya, tapi ini anjing diperlakukan persis seperti siapa? Anaknya. Ada kamarnya, dikasih susu, dibelikan daging, bahkan mungkin dia saking cintanya kepada anjing ini, anaknya malah apa? Terbengkalai. Ya Allah, menurut saya kalau kita punya harta berlebih, lebih baik di rumah kita undang anak yatim, itu lebih berkah itu. Ya, ketimbang biasanya orang yang punya binatang seperti ini uangnya banyak tapi dia bingung untuk apa? Menyalurkannya. Lebih baik kalau di rumah ada anak yatim, bawa ke rumah itu. Ya.
nanti akan menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini Abdullah bin Rawaha izin kepada Ummu Darda supaya bisa masuk ke dalam rumah, dan diizinkan masuk. Ummu Darda sibuk, dia beres-beres, ya, ngurusin anaknya. Masuk ke kamar yang di situ ada apa? Patung tempat menyembahnya Abu Darda. Karena apa? Karena Abu Darda ini sebelumnya sama Abdul Rawaha diceramahi sudah, diingatkan sudah. Itu kok aneh ya, kita dulu nyembah patung, padahal patung itu yang bawa kita, yang beli juga kita. Karena sebagian orang Arab gak bisa bikin patung, jadi mereka bawa, beli gitu. Tapi karena mereka yakin, ya, itu adalah sesembahan, disembah. Tapi ketika Abdullah bin Rawaha sudah masuk Islam, iya ya, dulu pas jahiliyah kok patung la yadurru wa la yanfa, tidak bisa mendatangkan maslahat dan juga tidak bisa mencegah madarat, tapi kita apa? Sembah, kita agung-agungkan. Akhirnya dia berpikir, oh mungkin ini Abu Darda baru dapat hidayah kalau sudah dibuktikan bahwa patung ini memang tidak bisa mendatangkan maslahat dan tidak bisa menghadirkan madarat. Akhirnya apa? Dia ngambil kampak, ya, bahasa Arabnya kuduman, kemudian di kamarnya itu tanpa sepengetahuan Ummu Darda dia hancurkan itu patungnya, ya. Begitu selesai dia keluar, izin sama Ummu Darda, izin, saya mau pulang, sudah selesai, tolong nanti nitip salam kepada siapa. Begitu Ummu Darda masuk ke dalam kamar, patungnya sudah hancur lebur, menangis sejadi-jadinya, menangis teriak, bahkan teriak-teriak ini mudah, ahlakatni ya Aba Rawaha, ahlakatni ya, engkau telah membuat aku binasa. Karena apa? Pasti marah besar siapa? Abu Darda, ya. Tapi ini sekali lagi jangan ditiru mentah-mentah, ya. Umpamanya sering ini banyak orang dengar cerita temennya masih senang minum, umpamanya, ya. Kadang-kadang tidak perlu minumannya kita hancurkan, nggak perlu, kita harus cari cara. Ini mungkin memang cara yang terbaik yang dinilai oleh siapa? Abdullah bin Rawaha, ya. Nangis terus, ya, sampai sore nangis itu, ya, matanya sampai apa? Memerah. Ketika jamnya Abu Darda pulang, Ummu Darda ini diam di depan rumah sambil menangis terlunta-lunta. Begitu Abu Darda sampai di depan rumah kaget, kok jarang-jarang istrinya apa? Menangis. Ternyata begitu ditanya, lima tabkin, kenapa engkau menangis wahai Ummu Darda? Ya, dia mau jawab bingung. Dan sudah pasti suaminya marah, ya. Akhirnya Ummu Darda hanya menunjukkan, itu tadi ada Abdullah bin Rawaha, dia masuk kamar tempat kamu ibadah itu. Coba lihat. Ya Allah. Ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Darda masuk dan dia betul begitu melihat patung yang disembahnya hancur lebur, ya, dia sempat marah. Ini Abdullah bin Rawaha luar biasa ini, ya, menghancurkan apa? Patung yang dia sembah. Tapi pas dia marah itu, nah ini dia dapat hidayah. Dia mikir, oh iya, kenapa saya menyembah patung yang dia membela diri sendiri saja nggak bisa, ya. Harusnya kan patung ini kalau dia bisa menyelamatkan orang, memudahkan orang, memberi bantuan kepada orang, apalagi untuk apa? Dirinya sendiri. Ini wong untuk dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi untuk orang lain. Nah, disinilah dapat hidayahnya siapa? Abu Darda, ya. Makanya ini juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan remehkan orang-orang yang belum dapat hidayah. Itu boleh jadi kalau sudah dapat hidayah, itu dia kualitas keimanan dan ibadahnya jauh lebih baik dari siapa? Kita yang sudah duluan, ya. Akhirnya apa? Dia dengan marah tadinya, kemudian berpikir sejenak, oh iya juga ya, Abu Rawaha mungkin mengingatkan saya supaya saya menjadi pengikut siapa?
Nabi Muhammad SAW, karena bukan untuk menyembah Muhammad tapi untuk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abu Darda keluar dari rumahnya, bilang kepada istrinya, sudah biarkan rapihkan saja, saya akan temui Abdullah bin Rawaha. Sampaikan kepada Abdullah bin Rawaha bahwa dia tertarik untuk masuk Islam. Kemudian dibawa oleh Abdullah bin Rawaha ini untuk menemui Rasulullah SAW, dan akhirnya tanpa lama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW, ya. Dan setiap hari itu menjalani aktivitasnya, yaitu apa? Bisnis, jualan, ya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan oleh Abu Darda ini karena dia menyesal, ya. Yang lain teman-temannya sudah masuk Islam duluan, dia menyesal, dia berazam, berniat, pokoknya saya harus mengejar ketertinggalan. Makanya yang dia lakukan setiap hari, malam-malamnya diperbanyak untuk qiyamul lail. Jadi orang lain tidur, dia memperbanyak apa? Qiyamul lail. Nah, ini taubat yang betul, ya. Ada sekarang ngetren orang hijrah, ya, tapi yang hijrahnya itu hanya tampilan-tampilannya saja. Apalagi model artis-artis itu nggak bisa jadi tren model, itu nggak bisa, nggak bisa dipastikan itu. Padahal hijrah yang paling penting sebetulnya, ya, bukan hanya tampilan, adalah hijrah apa? Hati, pola hidup, ya. Dari yang tadinya kita kalau tawasul itu ke BRI, jadi tawasul itu kepada Al-Bari, kepada Allah, ya. Karena ini banyak orang tawasul ke bank, gimana ini, ya. Bahkan ada orang sekarang keyakinannya tawasul ke bank itu jauh lebih cepat diijabah ketimbang tawasul kepada Allah. Ini akidahnya bermasalah. Dia mau tampilannya sholatnya kayak khusyuk atau apapun, bermasalah itu, ya. Harusnya kalau dia tawasul minta langsung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini Abdullah bin Rawah betul-betul malamnya dia isi dengan qiyamul lail. Dan bahkan yang lebih dahsyat, ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya jangan sekali-kali mengejek orang yang belum dapat hidayah, ya. Justru kewajiban kita adalah berpikir, mencari cara bagaimana supaya kita menjadi jembatan orang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu insya Allah kita dapat pahala dari Allah, ya. Itu siang-siangnya Abdullah bin Rawah bahkan termasuk di antara sahabat yang tidak putus-putus melaksanakan puasa sunnah, ya. Bahkan hampir Abu Darda itu sepanjang tahun dia tidak pernah putus apa? Puasa, ya. Walaupun ini masih perdebatan apakah puasa sepanjang tahun boleh atau tidak kecuali hari-hari yang terlarang. Ini perdebatannya fikih, nanti bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz yang membahas tentang fikih. Tuh dulu kita ketika belajar di Lipia lama sekali bab ini, ya, karena ada dalilnya memang. Ini termasuk diantaranya siapa? Abu Darda, ya. Sampai Abu Darda ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah masuk Islam itu istrinya jarang disentuh, ya. Istrinya jarang disentuh. Dan orang kalau sudah merasakan lazzatul ibadah, kenikmatan, ya, ibadah itu memang kadang-kadang yang lain lupa semua. Dan kalau berlebihan tidak boleh, ya. Sampai istrinya ini karena bingung, Abu Darda ini malam qiyamul lail, siangnya puasa, zikir, ya, nggak pernah putus. Itu akhirnya ketika datang ke rumahnya tamu, saudaranya juga Salman Al-Farisi, lihat ini Ummu Darda dulu awal-awal sebelum Abu Darda masuk Islam penampilannya rapi, ya, tertata. Ini sekarang apa? Kayak nggak jelas tuh. Makanya ditanya, kenapa wahai Ummu Darda? Itu saudara kamu itu Abu Darda, kerjaannya setiap hari malam qiyamul lail, kalau siang dia apa? Puasa. Sampai saya istrinya itu sudah lama nggak pernah disentuh. Dan ini nggak boleh, Bapak, ya.
maksimal tidak boleh lebih dari 4 bulan itu. Kalau ada istri nggak disentuh 4 bulan, itu ada pertanyaan lain. Sampai di zaman Umar bin Khattab, ya, yang sedang jihad perang, kalau sudah lebih dari 4 bulan suruh pulang dulu, pulang temui istrinya. Karena apa? Jihad ibadah, menggauli istri juga apa? Ibadah, nggak boleh dipisah-pisahkan. Apalagi perempuan itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mereka juga punya hak dari siapa? Suaminya. Jadi jangan ada di antara kita yang berpikir, ya Allah, yang penting ibadah istrinya, anaknya, orang-orang yang punya hak dari dia tidak ditunaikan. Nah, itu nggak boleh, ya. Akhirnya didatangi oleh Salman Al-Farisi ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya siang-siang, dia pulang dari pasar sore-sore, ya, suruh makan. Kata Salman apa? Saya nggak mau makan kalau tuan rumah tidak makan. Akhirnya dia batalkan puasanya, ya. Karena apa? Karena bagi Abu Darda rugi, ada tamu ke rumah kok nggak makan. Dan ini saya banyak sekali, ya. Orang-orang Betawi itu, kita kalau bertamu nggak boleh itu kalau belum makan tuh. Walaupun hanya kalau kita sudah kenyang, pokoknya makan apa aja. Makanya kalau minum harus kelihatan itu minum, jangan dibawa. Bagus itu sebetulnya, ya. Itu akhirnya Abu Darda apa? Batal. Malam-malam nginep ini Salman Al-Farisi, nginep di rumahnya. Kata Abu Darda, ini sudah malam, sudah Isya, silahkan istirahat ini kamarnya. Ya, masuk kamar. Dia di luar malah sholat apa? Sholat malam. Keluar lagi itu Salman. Saya nggak mau tidur kalau tuan rumah apa? Nggak tidur. Akhirnya apa? Tidur. Ya. Besoknya sampai subuh, ya, sampai subuh. Ini Abu Darda dengan Salman ini saling ngintip-ngintip. Karena ingin meluruskan, itu nggak benar. Kalau sampai istri mengeluh, itu nggak benar itu. Ya. Akhirnya Abu Darda besok setelah sholat subuh, karena dia merasa yakin bahwa ini adalah baik, dan Salman juga yakin ini adalah baik, dua-duanya datang minta diputuskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua orang sahabat ini berpegangan tangan datang kepada Rasulullah, ceritakan, wahai Rasulullah, ini ada Abu Darda, dia Masya Allah ibadahnya luar biasa, tapi ada satu hal, istrinya sampai mengeluh. Makanya saya kasih cara, pas dia datang, saya datang ke rumahnya, dia puasa, saya minta supaya dia batalkan puasanya. Ketika malam dia mau sepanjang malam qiyamul lail, saya suruh tidur. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Wahai Abu Darda, yang benar itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh siapa? Salman. Fa inna likulli syai'in haqqa, karena segala sesuatu itu punya apa? Punya haknya. Li zaujatika 'alaika haqqa, istrimu atasmu punya apa? Punya hak, ya. Akhirnya disinilah sudah. Setelah itu Salman Al-Farisi, ya, menyelamatkan saudaranya Abu Darda yang hanya fokus ibadah tapi meninggalkan yang lain, sehingga membuat hidupnya jadi apa? Seimbang, ya. Makanya ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin jangan sampai ada di antara kita yang dulu umpamanya, ya, bisnis, kerja, kalau sudah hijrah bukan artian bisnisnya harus ditinggalkan. Dua-duanya harus jalan, bahkan bisnisnya sudah harus bernilai apa? Ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa apa nggak bisa? Bisa. Niatkan setiap kali kita mencari nafkah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk kita sendiri, istri kita, keluarga kita. Karena orang mukmin yang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri jauh lebih baik daripada orang mukmin yang dipenuhi kebutuhannya oleh orang lain, ya. Dan ini juga di zaman Umar bin Khattab kejadian. Ada orang setiap hari di masjid deh, ya. Pekerjaannya apa? Di masjid. Tapi yakin ini di Masjid As-Salam ada nggak yang kita berangkat kantor mampir sholat duha? Ada di masjid. Siang pulang ke rumah makan dulu, ada juga apa? Di masjid. Sepanjang waktu di masjid. Itu di zaman Umar dimarahin itu. Keluar kamu dari masjid. Ya, loh kenapa saya orang ibadah? Kata Umar, siapa yang memberikan makan kamu?
Saya punya saudara, dia orang kaya, dan saya dijamin semua kebutuhan. Makanya saya fokus apa? Ibadah. Kata Umar, saudara kamu itu jauh lebih baik daripada siapa? Daripada kamu. Mengapa? Karena kamu ibadah di sini, itu saudara kamu dia bisnis, dia kerja, dia jualan, dan kamu itu mendapatkan pahala ibadah yang kamu lakukan, tapi kamu tidak mendapatkan pahala mencari nafkah. Ya, makanya ini nggak boleh dibeda-bedakan. Orang Muslim seperti doa yang kita baca dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupnya, matinya, tidurnya, bangunnya, bisnisnya, apapun semuanya itu harus bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di tengah jalan kita kerja, kita bisnis, tapi mengalahkan, ini harus catat ini ya, tapi mengalahkan ketaatan kita kepada Allah, ini harus yakin, tinggalkan itu dunia, tinggalkan. Umpamanya ya, walaupun ini di Indonesia harusnya nggak terjadi, ada orang kerja ngantor tuh sholat zuhurnya nggak pernah bisa tepat waktu ya, dan itu aturan yang dibuat oleh siapa? Oleh kantor misalkan. Nggak usah banyak mikir, tinggalkan itu ya. Loh, kita setiap hari makan ini paling berapa? 1 piring. Kalau hanya untuk makan 1 piring sampai ninggalkan sholat, nggak bisa sholat tuh gimana itu ya? Berarti ini sudah apa? Ada pertentangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah banyak mikir ya. Umpamanya ini banyak terjadi saudara-saudara kita yang minoritas, umpamanya seperti di Cina ya, kemudian di Vietnam, di Filipina tuh masih kalau kerja-kerja paling seperti di kita PNS atau apa, mereka memang sengaja dipersulit ya, nggak boleh dikasih waktu untuk sholat. Kalau makan dikasih, tapi kalau untuk sholat apa? Nggak dikasih. Dan memang untuk tempat ibadah itu nggak ada banyak seperti di kita ya. Saya punya pengalaman di Singapura, ditahan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di kantor imigrasi. Jamaah sekalian tahu bahwa kita ini muslim, nggak dikasih. Kita izin, tolong saya mau sholat zuhur ya, pokoknya di mana saja yang penting nggak najis. Kasih kita untuk wudhu dan sholat di mana saja, nggak ada masalah, yang penting nggak najis. Itu nggak dikasih. Itu dikasih kapan? Sudah mau maghrib, itu kita maksa ya, kita maksa. Padahal kita kalau umpamanya ada masalah itu nggak bisa kabur dari kantor imigrasi, karena setiap orang yang masuk kantor itu harus nempelkan kartu ya. Jadi kalau yang nggak punya kartu nggak bisa, kecuali ada temennya yang punya, tapi kita nggak dikasih. Dan itu pun jamaah sekalian, mereka nggak tahu, takut banget. Sampai urusan sholat, kita mau masuk kamar mandi itu nggak boleh ditutup ya, mau pipis nggak boleh ditutup pintunya. Dan ada kasihan temen ya, dia mau buang hajat, mau BAB, itu dijaga oleh 4 orang, sudah buka celana karena nggak tahan, dijaga oleh 4 orang sampai nggak jadi. Bayangan, nggak boleh ditutup pintunya. Masya Allah, ini padahal di mana? Singapura tuh ya, dulu satu negara nih kita, tapi mereka karena apa? Ketakutan ya, takut kita bawa bom, padahal kurang canggih gimana itu CCTV sepanjang jalan. Kita kalau bawa apa-apa ketahuan, ternyata alasannya karena apa? Ada di antara kita yang bawa Quran. Ya Allah, ya Allah, Al-Quran itu kan nggak bisa itu meledak itu ya, tapi mereka apa? Takut ya. Nah ini Abu Darda juga sama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal masuk Islam itu dia menggabungkan antara bisnis dengan ibadah. Sudah coba, kemungkinan besar biasanya orang kalau imannya kurang kuat, azan zuhur, nanggung nih ada yang beli ya, nanggung ada apa? Yang asar, ini kalau kita tutup dulu nanggung, nunggu jam 5. Itu dicoba oleh Abu Darda, sering kecolongan ya, sering apa? Kecolongan waktu-waktu sholat, waktu-waktu ibadah itu sering lewat. Sampai akhirnya dia putuskan berhenti dari bisnis,
berhenti dari bisnis. Bahkan dia beli toko kecil, ya, yang persis toko ini adalah di samping masjid, karena dia ingin menjaga betul supaya setiap kali waktu sholat dia bisa sholat di awal waktu, ya. Dan ini banyak ceritanya. Ada seorang sahabat Abu Talha itu punya kebun kurma dan di dalamnya ada sungai mengalir. Itu pernah dia suatu hari ketinggalan sholat berjamaah. Dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ketinggalan sholat berjamaah. Ini saya punya kebun, tolong fatwakan kepada saya apa yang harus saya lakukan dengan kebun ini. Akan saya lakukan. Kata Rasulullah, kalau kamu mau berbagi, sudah, kebun itu bagilah kepada siapa? Saudara, ya. Jadi mereka para sahabat itu kalau kecolongan menghukum dirinya sendiri, kan nggak ada hukuman dalam Islam, ya. Orang terlambat sholat, ya paling dosa saja. Tapi mereka menghukum apa? Diri sendiri. Nah, ini dari sini memang Abu Darda ini nanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sampai beliau menjelang akhir wafatnya, karena ibadahnya dari awal terjaga, itu yang ada dalam pikiran dan benaknya adalah apa? Ibadah. Ketika sudah sakaratul maut, sakit parah, dikunjungi oleh para sahabat. Madza tashtaki? Jawabannya ini luar biasa, ya. Wahai Abu Darda, apa yang kau keluhkan? Apa jawabannya? Zunubi, saya mengeluh dengan apa? Dosa-dosa saya, takut, ya. Kalau kita umpamanya sedang sakit, ya, sedang sakit, ditanyakan apa yang sakit, pasti bilang apa? Yang kerasa pasti itu, ya. Tapi kalau ini Abu Darda karena sudah sensitif sama ini speaker, kalau sensitif kena dikit tuh ngek, ya. Orang kalau sudah menganggap dosa itu mau kecil mau besar itu dosa. Ini dia sampai mau wafatnya ditanya, apa yang kau keluhkan? Yang dikeluhkan apa? Dosa, ya. Kemudian yang kedua ditanya lagi, wa madza tashtahi? Apa yang kau harapkan? Afwa Rabbi. Tidak ada yang diharapkan kecuali ampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum para sahabatnya pulang, beliau meminta permintaan, lakinuni la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tolong talkinkan, jangan ada di antara kalian yang pulang kecuali ada yang netap di sini gantian, ya. Tolong selalu talkinkan saya untuk senantiasa dibimbing membaca apa? La ilaha illallah. Dan itu betul, para sahabat mentalkinkan la ilaha. Ini termasuk sunnah. Kalau ada orang yang meninggal, apalagi misalkan kita sudah tahu kemungkinan besar orang ini akan wafat, sebisa mungkin jangan biarkan dia sendiri, ya. Sesibuk apapun, apalagi orang tua kita, istri kita, anak kita, sebisa mungkin ada yang menemani, dan diantaranya ingatkan dia supaya senantiasa di akhir hayatnya bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhir ayat itu, jamaah itu ada pertentangan. Setan mau narik kita supaya menjadi apa? Temannya setan, tapi di sisi lain kita ditarik juga supaya tetap dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang diulang-ulang oleh Abu Darda ketika wafat adalah kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dan kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini hadisnya sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat ketika dia meninggalkan dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya adalah apa? Surga. Tapi ini boleh dicoba. Nanti ada orang di dunianya jarang mengucapkan la ilaha illallah, sepanjang hidupnya jarang berzikir, jarang mengingat Allah. Pas mau mati, ya, pas sedang dia sakaratul maut, ulang-ulang mau 1000 kali, pokoknya ulang-ulang banyak saja. Itu besar kemungkinan kalau dia memang tidak yakin dengan Allah, itu berat untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, ya. Dan bahkan banyak ini ustad-ustad yang cerita, ini biasanya kan ada orang yang meninggal karena orang nggak ngerti, ada sebagian orang yang undang ustad, ya. Ada orang ditalkin la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya apa? Futsal. Betul itu, betul. Ini saya takut betul, ya. Kita kalau umpamanya yang tiap hari yang ada di pikirannya duit, itu ketika ditalkin la ilaha illallah malah ngomongnya apa? Duit.
duit. Itu kan bahaya itu. Padahal kalau kita sudah meninggal, duit itu bermanfaat atau enggak? Enggak bermanfaat. Bermanfaat itu kalau di dunia kita punya uang, sebagian diinvestasikan untuk akhirat. Tapi kalau sudah meninggal, itu enggak bermanfaat. Kecuali ini, kalau kita punya keturunan, uang yang kita tinggalkan diwakafkan, dan jadi amal jariah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya ingin mengingatkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebisa mungkin kapanpun, dimanapun, zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dunia itu cukup di sini di tangan, ya. Dan kalau ada di antara kita yang mendapatkan dunia, bersyukur harus. Senang itu normal, tapi tidak boleh kesenangannya melebihi kesenangan kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah. Umpamanya ini, kita dapat sholat subuh, itu harus lebih senang ketimbang umpamanya kita dapat proyek. Ya, kita bisa membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, itu harus lebih senang ketimbang kita mendapatkan harta yang banyak. Karena apa? Karena harta itu sebanyak apapun pasti apa? Habis. Dan habisnya bisa beberapa kemungkinan. Kalau tidak kita yang habisin, ya paling ahli waris. Bahkan tidak menutup kemungkinan harta yang kita tinggalkan bukan mendatangkan kemaslahatan, malah menjadi fitnah untuk ahli waris. Kan tidak sedikit adik kakak berantem gara-gara apa? Harta warisnya itu malah nggak bermanfaat, ya. Dan ini satu lagi terakhir, ya, sebelum beliau wafat, ini Abu Darda ini senang sekali amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ada orang sedang rame-rame ngumpul, kemudian di tengah kerumunan itu ada orang sedang dimarahi dan dicerca, ya. Jadi kalau umpamanya kita biasanya di pinggir jalan kalau ada yang tabrakan kan, ramai itu. Dan biasanya yang nabrak itu kan kalau nggak dipisah itu bisa sampai apa? Dipukuli oleh orang. Nah, ini ada orang sedang dimarahin dan bahkan mungkin ditampar-tampar itu. Pasti ditanya, kenapa orang ini kok diperlakukan seperti itu? Apa kata orang itu? Orang ini melakukan dosa besar. Di sini nggak diceritakan mungkin zina atau mencuri atau apa, ya. Kata Abu Darda, jangan membantu setan untuk semakin menjerumuskan saudara kalian. Bukanlah kalian kalau melihat ada orang masuk sumur dimarahin atau malah diselamatkan? Bapak, kalau ada orang masuk sumur kejeblos, ya, kita marahin apa cepat-cepat kita angkat? Kalau orang yang dia inginnya kebaikan, diangkat. Ini juga kita kadang-kadang anak kita itu udah kejedot malah dimarahin. Makanya dengar, jedot aja, amanin aja dulu, ya. Nanti dimarahin, diingatkan, ya mungkin dia sedang khilaf, ya. Ini kita sering kayak gitu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, jangan kita senang gitu. Kalau kita cerca, kita ini itu malah membantu setan, orang ini malah semakin menjadi apa? Maksiatnya, ya. Tapi kita selamatkan. Kata Abu Darda, panggil orang ini, ingatkan, bacakan ayat-ayat Allah. Kalau dia kembali, alhamdulillah. Kalau dia nggak kembali, kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini karena malu mungkin yang lain itu, dan tahu Abu Darda ini termasuk sahabat Rasulullah SAW, mereka pada pulang. Kemudian orang ini dinasehati, dan setelah itu orang ini menjadi taubat dan bahkan menjadi ahli ibadah. Jadi jangan ada di antara kita pokoknya orang yang bermaksiat, jangan dipermalukan, ya. Termasuk ini kadang-kadang agak menggelitik, orang baru ke masjid kadang-kadang suka kisah sindir, tumben lah jarang-jarang, itu jangan, ya. Karena kalau orang ini, kalau umpamanya dia kebal, ya, atau malah semakin termotivasi untuk ke masjid, itu alhamdulillah. Tapi kalau orang ini yang sudah dia berniat mau ke masjid, gara-gara kita gituin kemudian gak datang ke masjid lagi, berarti kita sudah menghambat datangnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada orang ini, ya. Nah, makanya ini dari kisah-kisah seperti ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita harus takut, ya. Karena yang namanya kematian nggak tahu. Kadang-kadang yang sehat-sehat justru malah lebih awal. Yang sakit-sakit bertahun-tahun sakit aja, malah juga nggak meninggal, ya. Orang yang biasa-biasa saja paginya lari, main badminton, tiba-tiba udah diumumin. Orang yang dia udah jalan ke masjid aja sudah agak berat,
ternyata nggak meninggal. Ini harus kita persiapkan, dan persiapan yang baik itu bukan pas mau meninggal kita minta ditalkin, tapi pas kita lagi sehat nggak pernah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak pernah kita hadir sholat berjamaah, nggak pernah kita hadir di majelis-majelis ilmu. Itu berat kemungkinan bagi orang yang seperti itu ketika wafat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan hadirnya kita pagi hari ini juga menjadi saksi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian